Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa fatifillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kitab Sittatu Mawadhi' minas sirah, 6 pelajaran akidah dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Tapi ini majelis yang ke-10 dari pembahasan buku ini. Ya, kita sudah selesaikan tempat yang ketiga ya dari kitab ini seputar masalah pembacaan surah An-Najm. Ya, banyak pelajaran-pelajaran yang diambil di situ ya. Hanya dari pelajaran pokoknya yang beliau tekankan di situ tentang masalah perbedaan antara agama kaum muslimin dan agama kaum musyrikin. Itu dari pelajaran pokok di tempat yang ketiga. Adapun pelajaran-pelajaran yang lain banyak yang bisa diterangkan di sini ya. Pertama kan seputar masalah kisah pembacaan surah An-Najm yang sudah kita terangkan ya. Kemudian yang kedua tentang masalah semangat syaitan dalam menyesatkan manusia ya, dan dalam bentuk dia lemparkan kalimat-kalimat di bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, padahal itu bukan bacaan Nabi, bukan bagian dari Al-Quran, tapi syaitan menyusupkan di situ ya, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari faedah yang sudah kita terangkan di pelajaran yang ketiga atau tempat yang ketiga ini tentang maksudnya kaum musyrikin itu mereka mengakui bahwasanya Allah itu yang Maha memberi manfaat, menolak bahaya. Ya, tidak ada syarikat baginya. Adapun yang mereka jadikan perantara-perantara itu di akidah kaum musyrikin itu hanya sebagai perantara saja. Ya. Nabi bisa memberi manfaat dan juga Nabi bisa menolak bahaya. Perhatikan ya, ini akidah kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalnya ada di masa kini orang yang menganggap selain Allah itu bisa memberi manfaat, menolak bahaya, padahal dia sudah meninggal, ya, dia tidak mampu misalnya, tapi dia meyakini perkara itu, maka akidahnya lebih jelek daripada akidah kaum musyrikin. Karena kaum musyrikin meyakini bahwasanya Allah semata yang memberi apa? Manfaat dan menolak bahaya. Jelas ya? Hanya mereka menjadikan perantara-perantara tadi itu agar perantara-perantara itu mendekatkan mereka kepada Allah, dan juga agar perantara-perantara tadi itu memberikan syafaat ya. Dan kemudian juga dari faedah yang bisa dipetik dari tempat yang ketiga yang sudah diterangkan ya, seorang itu ketika dia mendengarkan khabar itu dia harus tabayyun, dia harus perjelas ya. Ya, di sini kan sudah diterangkan ya, ada sahabat yang sudah hijrah ke Habasyah, mereka pulang kembali ke Mekah. Katanya dia dengar bahwasanya kaum musyrikin sudah berdamai
dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam masalah akidah ya, sudah satu akidahnya. Padahal setelah mereka tiba di Makkah, mereka mendapati tidak seperti itu kenyataannya. Ya, Nabi SAW bahkan mengingkari perkara itu ya. Nah, jadi ketika ada yang bawa berita itu diperjelas benar tidak beritanya. Ya. Kalau dia orang yang fasik, ada diterangkan dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Ya orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik ya, yang membawa berita, maka perjelas berita itu. Ya. Dipahami ya? Tapi kalau misalnya ada yang bawa berita orang yang jujur dan terpercaya, maka diambil beritanya. Diambil beritanya. Dan kemudian juga dari faedah yang bisa dipetik dari tempat yang ketiga yang sudah dijelaskan, penjelasan akan rasa takut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tatkala kaum musyrikin berkata, Nabi telah membaca kalimat-kalimat itu. Ya. Tilkal gharanik al-ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Gitu kan? Itulah burung-burung putih yang tinggi, dan sesungguhnya syafaat-syafaat mereka sangat diharapkan. Nabi SAW khawatir. Ya. Maka turunlah ayat yang menjelaskan akan masalah itu ya. Dan di sini juga ada pelajaran bahwasanya Allah senantiasa membela nabinya. Ya, di kondisi-kondisi genting. Ya. Beliau senantiasa dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong. Ya. Nah, turunlah ayat yang sudah kita baca juga di surah Al-Hajj itu. Ya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyati. Tidaklah kami mengutus sebelum wahai Muhammad dari rasul, tidak pula nabi, kecuali ketika dia membaca, maka syaitan melemparkan pada bacaannya itu. Ya, ada kalimat-kalimat yang dikira di situ dari bacaan Nabi, padahal itu kalimat yang disisipkan oleh syaitan. Ya, yang mendengarkannya hanya orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semakin bertambah kekafirannya, semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan faedah yang paling pokok yang ditekankan di akhir dari tempat yang ketiga ini ya, seorang itu harus membedakan antara agama kaum muslimin dan agama kaum musyrikin. Ya. Terkhusus di situ masalah menjadikan perantara itu ya, yang sudah kita bahas, yang sudah kita terangkan. Kemudian juga diterangkan juga di diktat ya, ada faedah yang lain di situ yang sudah kita singgung juga tentang masalah hakikat permusuhan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum musyrikin. Baik. Ya, sekarang kita lihat di tempat yang keempat. Kita lihat di diktatnya ya, di halaman 68 ataupun di PDF itu di halaman 18. Ya. Ini ada dua cetakan ya. Saya baca dari PDF dulu. Nanti kita terangkan kalau misalnya ada perbedaan cetakan, kita singgung sedikit insyaallah taala. Kata penulis rahimahullah taala, al-maudhi'ur rabi', kisah Abi Thalib. Tempat yang keempat itu kisah tentang Abu Thalib. Ya, kisah Abu Thalib ini panjang ya, diceritakan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan segera ma'ruf ya, Abu Thalib, apanya Nabi Abu Thalib ini? Hah? Siapa yang tahu? Abu Thalib. Hah? Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari pihak apanya?
Dari ayah atau ibu? Dari ayah. Karena ayah Nabi itu kan saudara dengan Abu Thalib. Ayah Nabi Abdullah. Ini Abdullah saudara dengan Abu Thalib. Paman dari ayah. Ya. Paman dari ayah. Dan Abu Thalib ini dimaklumi ya. Ya, dia punya anak-anak. Ya, anak-anak yang masyhur terkenal seperti Ali bin Abi Thalib kan, sahabat Nabi SAW, khalifah yang keempat. Ya. Ada juga Ja'far bin Abi Thalib, sahabat Nabi SAW. Ada juga Ummu Hani, ya, salah seorang sahabiah ya, dari putri Abu Thalib juga. Abu Thalib ini namanya ada silang pendapat ya di kalangan ulama. Ada yang mengatakan namanya itu Abdu Manaf. Namanya Abdu Manaf. Ya, Abu Thalib kan ini kunyah ya. Kunyah. Bapaknya Thalib. Karena memang ada di antara dari putra beliau ya, yang bernama Thalib. Ya, Thalib bin Abi Thalib begitu ya. Ada yang mengatakan itu anak yang pertama. Anak yang pertama. Jadi ayahnya Thalib. Adapun nama aslinya itu ada silang pendapat ya. Ada yang mengatakan Abdu Manaf. Ada juga yang mengatakan namanya Imran. Ya. Ini nama-nama ya, tapi dia masyhurnya dengan Abu Thalib. Ya. Kalau nasabnya itu kan kalau diurut ke atas Abu Thalib bin Abdul Muttalib, ya, bin Hashim. Nah, karena Nabi SAW itu kan nasabnya dimaklumi kan, Muhammad bin siapa? Bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi ketemunya di Abdul Muttalib, di kakek Rasulullah SAW. Di situ ya. Baik. Itu hafal ya nama Nabi itu. Ini ditanyakan nanti di alam kubur ini. Ya. Siapa nabimu? Ya. Kita minimal kenal nasabnya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kalau Abu Thalib, ya Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Ya, itu kakek Nabi SAW bin Hashim. Jelas ya? Baik. Dan dimaklumi ya, kalau kita lihat dari sirah Nabi SAW, Nabi itu kan ketika masih di alam kandungan, ya, beliau sudah menjadi yatim, ya, karena ayah beliau Abdullah bin Abdul Muttalib itu sudah meninggal semenjak Nabi SAW berada dalam kandungan. Jadi ketika Nabi lahir ke dunia, beliau sudah tidak punya ayah. Beliau sudah tidak punya ayah. Nah, ibunya lah yang merawat beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama ibu Nabi SAW? Aminah. Ya. Nah, tapi ibu beliau juga tidak juga lama hidup. Ya. Kalau diterangkan di sirah itu sekitaran 6 tahun Nabi SAW. Ya. Ibunya sudah wafat. Nah. Ya, setelah ibunya wafat, Nabi diasuh oleh kakeknya. Nah, siapa tadi nama kakek Nabi SAW? Abdul Muttalib. Ya, Pak ya, nama-nama ini. Ya, ini nama-nama tokoh-tokoh dalam kehidupan Nabi SAW. Ya, nah, ketika ibu Nabi wafat, maka beliau diasuh oleh Abdul Muttalib. Ya, kakek Nabi SAW dari ayahnya tadi. Ya. Nah, tapi Abdul Muttalib juga tidak lama hidup setelah itu. Ya, hanya 2 tahun berselang, ya, beliau wafat.
Di kisah wafatnya itu, sebelum beliau wafat, ya, Abdul Muthalib ini dia berpesan kepada anak-anaknya yang masih hidup. Ya, di antaranya di situ ada Abu Thalib, ada yang lainnya. Ya, pesannya itu agar ada di antara anak-anaknya yang bisa merawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu. Nah, jelas ya. Maka dipilihlah Abu Thalib yang merawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semenjak umur 8 tahun. Ya, semenjak umur berapa? 8 tahun. Nah, jadi Abu Thalib yang merawat Nabi sampai beliau dewasa. Ya, sampai beliau apa? Dewasa. Ini akan diterangkan oleh Syekh tentang kisah kehidupan Abu Thalib. Ya, ketika beliau bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipahami ya? Itu ringkas cerita ya. Nah, dari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di masa kecil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah terlihat dari keajaiban-keajaiban, disaksikan juga oleh Abu Thalib ini. Nah, bahkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, ketika melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih kecil, ya, yang dibawa oleh Abu Thalib pergi berdagang begitu ya. Karena orang-orang Arab itu kan hobinya mereka apa? Pergi berdagang, keluar daerah begitu. Ya, bersafar. Dilihat oleh orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara. Ya. Maka Abu Thalib diberi wasiat oleh mereka agar anak ini dijaga. Anak ini apa? Dijaga. Karena mereka mengetahui dari kitab Injil atau Taurat dari ciri-ciri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka Abu Thalib di situ senantiasa menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Abu Thalib tetap membela Nabi, ya, menjaga Nabi dan senantiasa menolong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Diperhatikan di sini ya, dari perkataan Syekh rahimahullah taala, kata beliau, faman fahimaha fahman hasanan wa ta'ammal iqrarahu bitauhid wa hathan nas alaihi wa tasfiha uqulil musyrikin wa mahabbatahu liman aslama wa khala'a syirk thumma badala umrahu wa malahu wa auladahu wa ashiratahu fi nusrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila an mat thumma sabarahu ala al-masyaqqatil 'azimah wal adawatil balighah lakin lamma lam yadkhul fi, di situ ada catatan lain ya, catatan lainnya, lakin lam yadkhul fi wa lam yatabarra min dinihil awwali lam yasir muslima. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, ya, siapa yang memahami kisah ini dengan pemahaman yang baik dan dia memperhatikan bagaimana pengakuan Abu Thalib ini kepada tauhid, satu ya, kemudian beliau menganjurkan manusia untuk bertauhid, ya, sudah dua dari akidah Abu Thalib. Kemudian yang ketiga, wa tasfiha uqulil musyrikin, ya, dia juga memperbodohi akal-akal kaum musyrikin, ya. Dan yang keempat, wa mahabbatahu liman aslama wa khala'a syirk. Abu Thalib juga cinta melihat orang yang masuk Islam, ya, dan melepaskan apa? Kesyirikan. Yang kelima, thumma badala umrahu wa malahu wa auladahu wa ashiratahu, ya, kemudian dia
curahkan umurnya, hartanya, anak-anaknya, keluarganya. Untuk apa? Fi nusrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila an mat, sampai dia meninggal. Nah, perhatikan ini ya. Ini dari apa? Akidah Abu Thalib. Apa yang beliau lakukan ya di kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keenam, thumma sabara 'ala al-masyaqqatil 'azimah wal 'adawatil balighah. Ya. Kemudian dia juga bersabar. Dicatakan lain, dia menyabarkan Nabi di atas kesusahan yang besar ini. Ya, di masa-masa berdakwah ya. Dan permusuhan yang mendalam dari kaum musyrikin. Abu Thalib senantiasa apa? Membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Syekh, lakin lam yadkhul fi, akan tetapi Abu Thalib ini tidak masuk Islam. Tidak masuk Islam. Walam yatabarra min dinihil awal, dan dia tidak berlepas diri dari agamanya yang pertama, yaitu agama Abdul Muttalib. Ya, agama kaum musyrikin. Maka apa kata Syekh? Lam yasir muslima. Maka Abu Thalib tidak menjadi seorang apa? Seorang muslim. Nah, perhatikan ini ya. Ini pelajaran yang sangat berharga sekali di sini. Ya. Ada orang yang mengakui tauhid, ya, dianjurkan manusia untuk bertauhid. Kemudian dia memperbodohi akal-akal kaum musyrikin. Orang-orang musyrik itu tidak ada akalnya. Ini kata Abu Thalib. Ya. Dia cinta orang masuk Islam, melepaskan kesyirikan. Ya. Kemudian dia kerahkan segala apa yang dia bisa, dari umurnya, hartanya, anak-anaknya, keluarganya, untuk menolong apa? Islam. Ya. Dia bersabar di atasnya. Dia sabarkan Rasulullah SAW. Nah, di atas kesusahan yang besar dalam berdakwah, menyampaikan agama di Mekah, dan di atas pemusuhan kaum musyrikin. Tapi sayangnya dia tidak masuk apa? Islam. Dia tidak ucapkan kalimat syahadat, dan dia tidak berlepas diri dari apa? Dari agamanya yang pertama, itu agama kesyirikan. Maka hukumnya ya, dia bukan seorang apa? Muslim. Ya. Jadi ini ada pelajaran ya. Kita jangan tertipu dengan baiknya orang-orang kafir itu. Ya. Misalnya ada orang kafir ya, mungkin dia bagi-bagi duit. Ya, baik sekali. Nah, dermawan sekali, sering sedekah, bahkan menolong agama Islam. Tapi kalau dia masih kafir, ya, itu bukan sebab dia menjadi seorang apa? Seorang muslim. Bahkan kalau kita perhatikan dari kisah Abu Thalib ini, mungkin jarang orang kafir di masa kini yang seperti Abu Thalib. Yang seperti siapa? Abu Thalib. Bagaimana pengorbanannya? Bukan pengorbanan yang sedikit. Ya, kalau bahasa lainnya apa? Bukan kaleng-kaleng pengorbanannya. Ya. Dipahami ya? Nah, tapi bersama dengan itu dia bukan seorang apa? Seorang muslim. Tatkala dia tidak bersyahadat. Karena nanti kita akan baca kisahnya ya, di akhir hidupnya Nabi SAW itu tuntun dia untuk mengucapkan apa? Syahadat la ilaha illallah. Tapi di sampingnya ada dua orang dari tokoh Quraisy, kaum musyrikin, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, yang terus mengingatkan akan agama nenek moyang Abu Thalib ini, ya, agama Abdul Muttalib. Sehingga akhirnya di akhir hidupnya Abu Thalib berkata apa? Aku berada di atas agama Abdul Muttalib. Ya, meninggal dia dalam keadaan apa? Kafir. Ya, nasallallahu salamata wal afiyah.
Padahal perjuangannya itu besar sekali. Ya, tapi tidak ada manfaatnya ketika dia bukan seorang apa? Muslim. Dipahami ini ya? Baik. Nanti kita akan uraikan lagi insyaallah taala dari kisah yang lebih mendalam lagi seputar Abu Thalib ini di pertemuan-pertemuan yang akan datang ya insyaallah taala. Ya, tapi itu dari pelajaran sebentar yang bisa dipetik ya dari kisah Abu Thalib. Ya mungkin sekira itu dari akhir majelis. Ada Quran mau dimaafkan. Dan akhiri majelisnya subhanallah hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.